Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Saya bacakan. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Coba dikasih Tuhan, kita tahu kisah ini, lengkapnya dibaca ya komplitnya. Menarik sekali kisahnya. Ya, bagaimana Elia sebelumnya pernah berdoa dan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup panjang. Ya, cukup untuk mengeringkan sungai, mengeringkan ya lahan-lahan pertanian tentunya 3,5 tahun. Boleh dikatakan pacekle itu, ya. Dikatakan ini musim kemarau berkepanjangan. Tetapi setelah lewat masa itu Elia pun berdoa. Perhatikan bagaimana ia berdoa. Ya, dia berdoa bukan sekali, 2 kali supaya hujan turun. Ya, waktu pertama dia berdoa, lalu dia bilang kepada bujangnya untuk ngecek, sudah adakah tanda-tanda, lihatlah ke arah laut. Dan ketika dilihat ke arah laut, belum ada apa-apa. Lalu dia doa lagi dan dia sekali lagi bertanya kepada bujangnya, lihatlah sekarang, tidak ada apa-apa. Begitu berulang-ulang sampai 7 kali. Perhatikan, bukan sekali 2 kali, sampai 7 kali. Nah, pada yang ke-7 kalinya inilah nampak di sana ada awan kecil sebesar telapak tangan. Artinya ini baru tanda-tanda, belum seperti mau hujan. Sebesar telapak tangan seberapa sih? Ya, tetapi kita jangan salah, itu adalah tanda yang Tuhan berikan. Dan itu ketika Elia melihat mendapat jawaban ada awan sebesar telapak tangan itu, dia langsung berkata kepada bujangnya, katakan kepada Ahab, Ahab harus segera mempersiapkan diri dengan keretanya, turun, jangan sampai terhalang oleh hujan. Kenapa? Karena Elia percaya bakal ada hujan yang lebat. Ini nih,
Iman yang luar biasa. Dalam berdoa, walaupun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 6 kali tidak terjadi apa-apa. Dia tetap berdoa dengan yakin. Pada ke-7 kalinya ada awan sebesar telapak tangan. Dan imannya semakin teguh. Dan dia berkata kepada bujangnya untuk disampaikan kepada Ahab supaya pasang keretamu dan turunlah. Jadi artinya apa di sini? Berdoa jangan hanya sekali 2 kali. Jangan jemu-jemu. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoa dengan segenap hati. Jangan ada kebimbangan. Jangan sampai berdoa sekali. Wah, gak ada tanda-tanda apa-apa. Ini gak ada perubahan. Akhirnya kita menyerah. Ya tidak terjadi apa-apa. Begitupun Elia. Kalau dia sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 6 kali berhenti. Gak ada yang ke-7. Ya tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena dia setia. Akhirnya yang ke-7 kali terjadi. Ini bukan masalah bilangan, bukan masalah hitungan. Oh berarti aku doa sampai 7 kali. Kalau 7 kali nggak terjadi apa-apa ya sudah, bukan. Ya mungkin sudah yang ke-8, atau ke-9, atau ke-10, atau ke-11 kita nggak tahu. Atau bahkan sekali langsung terjadi juga bisa. Ya, tetapi yang terpenting di sini adalah jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ya, tetaplah berdoa kata firman Tuhan. Jadi jangan putus asa. Ketika engkau berdoa, yakinlah yang kau doakan itu terjadi. Maka itu pun akan betul-betul terjadi dalam hidupmu. Ya, Elia manusia biasa sesungguhnya. Ya, di kitab Yakobus kan dikatakan, Elia manusia biasa sama seperti kita. Loh, manusia biasa kok bisa punya kuasa doa yang luar biasa? Nah, itulah ya, orang biasa tetapi dia punya iman yang luar biasa. Saudara dan saya pun demikian. Kita juga manusia biasa sama seperti Elia. Elia bisa menghentikan hujan dan berdoa untuk menurunkan hujan. Kita pun punya kuasa yang sama loh. Ya, apapun pergumulanmu, engkau manusia biasa sama seperti Elia yang bisa menahan hujan dan bisa juga berdoa untuk menurunkan hujan. Demikianlah engkau manusia biasa, saudara dan saya. Pergumulan apapun itu tidak harus hujan. Ya, hal yang lain apapun dalam hidupmu, ya, engkau diberi kuasa ya melalui doa-doa kita untuk kita bisa melakukan sesuatu. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, kalau belum dijawab jangan putus asa. Tetaplah berdoa sampai Tuhan nyatakan sesuatu. Ya, apa yang Tuhan nyatakan ya memang tidak selalu seperti yang kita mau, tetapi percayalah jawaban Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Ya, tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah tahu jawaban Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa, apapun jawaban Tuhan, kita selalu bersyukur karena kita percaya Tuhan itu berdaulat. Satu hal, jangan pernah bosan, jangan jemu, tetaplah berdoa. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar di seorang Elia. Manusia biasa tapi punya iman yang luar biasa. Yang berdoa menahan hujan dan berdoa juga menurunkan hujan. Dan itu tidak mudah. Sampai 7 kali dia berdoa. Dan baru terjadi tanda-tanda mau hujan. Dan iman Elia luar biasa. Kami belajar Tuhan hari ini. Kami juga mau terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Tidak putus asa, tidak jemu. Tetapi kami mau lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami. Selalu mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.